Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swastilangit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Dalam seri yang ke-69 ini dengan para pemain Tari Sanja sebagai Maharani Sri Sanjaya Warsa, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Eri Ermawati sebagai Kanderes, Apu Burhan sebagai Empu Surya Suci, Naryo sebagai Boja Pradata, Suryadin sebagai Tranggana, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Maharani Sri Sanjaya Warsa kelihatan sangat marah sekali. Sekalipun dia tidak bisa bicara melalui mulutnya, tetapi kemarahannya jelas terlihat dari kedua bola matanya yang terbuka. Ditatapnya dalam-dalam mata Kameswara, sementara Kameswara sendiri hanya tersenyum memandangnya. Keduanya nampak masih berbicara melalui batinnya, tetapi rupanya kemarahan Maharani Sri Sanjaya Warsa tak bisa ditahan lagi. Cukup! Aku sudah katakan, jangan bicara seperti itu. Aku tidak suka. Dan kau tidak pantas bicara di hadapan Maharani Sri Sanjaya Warsa seperti itu. Derajatmu tidak setara denganku, anak muda. Bukan main. Jadi itukah namamu? Maharani Sri Sanjaya Warsa. Sebuah nama yang indah, sesuai dengan orangnya. Cantik dan menarik hati. Maharani Sri Sanjaya Warsa, aku berhak melakukan apapun terhadap dirimu jika aku suka. Karena aku adalah bagian dari takdir perjalanan hidup suamimu. Dan terus terang, aku mencintaimu, Maharani. Tidak, jangan anak muda. Jangan kau sentuh aku. Nanti kau akan menyesal. Kenapa? Apakah aku tidak boleh menyentuhmu? Bukan masalah boleh atau tidak boleh. Jika kau sentuh aku, maka aku akan muksa. Dan kau pasti akan menyesal. Mungkin kalau sekedar muksa, kemudian menitis pada orang lain tidak apa-apa. Tetapi jika aku muksa untuk selama-lamanya, berarti aku kembali ke alam keabadian. Semua ramalan suamiku hanya akan menjadi angan-angan saja. Aku mohon, lebih baik mundurlah beberapa tindak dariku. Baiklah. Lalu bagaimana sekarang? Aku sebenarnya menyukaimu. Tindakanmu selanjutnya bagaimana? Apakah kau ingin menitis pada wanita lain? Atau kau ingin muksa selamanya? Aku ingin menitis pada wanita lain, anak muda. Seandainya kau menitis pada wanita lain, apakah nanti kita akan bertemu lagi? Jika Dewata menghendaki, apapun dapat terjadi. Kalau begitu lebih baik kau muksa. Kemudian menitis pada wanita lain, agar dapat bertemu lagi denganmu. Seandainya kau telah menitis pada wanita lain, aku akan mencarimu, kemanapun perginya. Ya, carilah anak muda. Mudah-mudahan saja Dewata Agung mempertemukan kita. Lalu bagaimana caranya kau meninggalkan jasadmu ini? Ambillah air suci itu. Kemudian percikan air itu ke tubuhku. Dengan begitu, maka tubuhku akan muksa. Air suci?
Aku tidak melihat ada air suci di sekitar tempat ini. Air suci itu berada di dalam kendi yang ada di atas sebongkah batu kecil itu. Ambillah, kemudian segeralah kau percikan air itu. Setelah itu, kau boleh memiliki air suci itu. Oh, iya. Kameswara pun segera melangkah mendekati kendil kecil yang berada di atas sebongkah batu. Setelah itu diraihnya kendi kecil yang berukiran indah itu. Ditatapnya sebentar benda berukiran indah dan bercahaya itu. Selanjutnya dia segera melangkah untuk kembali mendekati Maharani Sri Sanjaya Warsa. Bagus. Nah, sekarang segeralah kau percikan air suci itu ke tubuhku. Iya, bersiap-siaplah. Semoga Sang Hyang Agung memberkati kepergianmu dan juga rencanamu. Muksalah sesuai apa yang kau inginkan. Kameswara pun segera memercikan air suci itu ke tubuh Maharani Sri Sanjaya Warsa. Setelah itu wajah Kameswara kelihatan tegang. Dan tak lama kemudian, setelah air suci dipercikan, tiba-tiba saja tubuh Maharani Sri Sanjaya Warsa bergerak dan bibirnya pun menyingkingkan sebuah senyuman. Kau sekarang bisa bergerak. Iya, tapi tak akan lama, karena aku akan segera muksa. Anak muda, terima kasih atas bantuanmu ini. Mudah-mudahan saja kelak kita akan bertemu kembali. Ya, sekalipun dalam sosok yang lain. Nah, selamat tinggal anak muda. Tunggu Maharani. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Maharani! Kameswara terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kemudian dia segera mundur beberapa tapak. Badannya berdebar melihat tubuh Maharani Sri Sanjaya Warsa yang perlahan-lahan sirna bagaikan ditelan angin malam. Kini tubuh Maharani Sri Sanjaya Warsa lenyap sama sekali. Yang tertinggal hanyalah bau wangi menyapu ruangan itu. Kameswara terpaku sejenak. Tetapi setelah itu, dia tersadar dari keterpakuannya. Kemudian dia pun segera menarik nafas panjang. Di tempat ini sekarang tinggal aku sendiri. Maharani Sri Sanjaya Warsa dan Rakai Walaing Pukumbayoni telah muksa. Ya, mudah-mudahan saja apa yang mereka katakan menjadi kenyataan, bahwa aku dapat bertemu kembali. Air suci sekarang telah berada di tanganku, dan juga pusaka keris milik Rakai Walaing Pukumbayoni. Lalu bagaimana sekarang dengan air suci ini? Apakah aku akan meminumnya? Kameswara kelihatan masih bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Ditatapnya kembali air suci yang berada di dalam kendi indah itu. Kita tinggalkan sejenak Kameswara yang tengah kebingungan dengan apa yang harus dilakukannya. Sekarang marilah kita tengok sebuah rumah sederhana di desa Panawijen. Saat itu tepat ketika Maharani Sri Sanjaya Warsa muksa, rupanya ada seorang gadis yang tersentak dari mimpinya. Kejadian ini pun mirip seperti yang terjadi pada Ken Arok. Dengan nafas yang tak beraturan, gadis itu pun segera bangkit dari balai-balai bambu tempat. Dewata Agung, aneh sekali mimpiku tadi. Baru kali ini aku bermimpi seperti itu. Aneh dan beruntung aja. Ayah! Ada apa dengan Kendedes? Malam-malam seperti ini kok berteriak-teriak seperti itu? Ayah! Ada apa Kendedes? Malam-malam kok menjerit-jerit?
Ada apa? Ayo bicara. Ayah. Saya... Kau pasti bermimpi. Iya, begitu. Iya. Tapi saya bermimpi aneh, Ayah. Mimpi saya seolah-olah benar-benar terjadi. Cuma karena mimpi saja kok berteriak-teriak seperti itu. Wajahmu sampai pucat seperti ini. Mimpi apa sebenarnya kau, Nduk? Saya bermimpi berada di suatu tempat. Dan itu saya rasakan seolah-olah bukan seperti bermimpi. Ketika saya berada di tempat itu, tiba-tiba seorang pemuda tampan muncul sambil memerciki saya dengan air suci yang diambil dari dalam kendi. Dan saya sangat terkejut sekali, Ayah. Hanya karena bermimpi seperti itu, kau menjerit-jerit memanggil ayah. Kendedes, Kendedes. Ayah, Ayah jangan tertawa dulu. Saya menjerit lantaran saya merasakan mimpi saya seolah-olah kenyataan. Saya jelas sekali merasakan percikan air itu, Ayah. Sudahlah, Nduk. Mimpi tetaplah mimpi. Sekalipun kau seolah-olah merasakan itu kenyataan. Dan mimpi adalah kembangnya orang tidur. Tetapi Ayah, bukankah mimpi pun bisa jadi adalah sebuah isyarat? Artinya, sebuah isyarat yang mungkin saja akan membuktikan munculnya sebuah kejadian, Ayah. Iya, mungkin saja bisa begitu. Tapi sudahlah, jangan kau pikirkan yang tidak-tidak lagi. Sebaiknya kau tidur kembali, agar pikiranmu tenang dan istirahatmu lebih leluasa. Iya, Ayah. Kalau kau takut, biar ayah akan menemanimu di sini. Tidurlah. Kelihatannya kau ngantuk sekali. Sambil merebahkan kembali tubuhnya ke balai-balai bambu itu, pikiran Kendedes nampak masih diliputi tanda tanya oleh mimpi yang baru saja dialaminya. Sementara Empu Surya Suci menemani anaknya duduk tak jauh dari balai-balai itu. Tak lama setelah kejadian itu, Kendedes pun kembali tenggelam dalam tidurnya. Jagat Dewa Batara, benarkah apa yang dialami anakku melalui mimpinya? Seandainya benar, mudah-mudahan saja semua itu jangan sampai mengisyaratkan sebuah kejadian buruk. Lindungilah aku dan anakku, oh Sang Hyang Jagat Batara. Iya, kenapa aku ragu untuk meminum air suci ini? Bukankah aku adalah bagian dari takdir Rakai Walayang Pukumbayoni? Lebih baik, ku minum saja air suci ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagiku. Hangat sekali air suci ini. Tenggorokanku terasa lega setelah meminum air ini. Lebih baik, ku minum saja sampai habis. Kembali air suci yang berada di dalam kendi itu diminum oleh Kameswara. Tapi kali ini air itu diteguknya sampai habis. Tetapi setelah beberapa saat, Kameswara meneguk air itu. Tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu yang lain dari dalam tubuhnya.
Kenapa tiba-tiba tubuhku jadi terasa panas? Apakah ini akibat dari air suci itu? Gila, rasa panas ini terus menjalar ke seluruh tubuhku. Kenapa bisa jadi begini? Rasanya aku tidak kuat menahan rasa panas ini. Rasa panas ini semakin lama semakin tinggi saja. Tubuh Kameswara bergetar hebat. Dia berusaha melawan hawa panas dari dalam tubuhnya. Hawa panas itu dia rasakan seolah-olah membakar tubuhnya. Kameswara menjerit dan berlari ke sana kemari. Dan di luar kesadarannya, tiba-tiba saja dia mengeluarkan seluruh ajian yang dimilikinya. Hingga suatu ketika, dia menubruk dinding ruangan gua itu. Dinding itu ambruk berantakan. Apakah karena kekuatan yang keluar dari tubuhku, sehingga aku menjebolkan dinding ruangan ini? Hawa panas yang tadi kurasakan tiba-tiba saja lenyap dari tubuhku. Aneh. Dan aku merasakan tubuhku sekarang seolah-olah menjadi ringan. Benar-benar luar biasa sekali keampuhan air suci itu. Keadaan tubuhku sekarang telah kembali pada keadaan semula. Kalau begitu, sebaiknya aku bersemadi saja, agar keadaanku benar-benar pulih. Suasana sekarang ini benar-benar berbeda dengan 40 tahun yang silam, Tranggana. Padahal bulan purnama belum tiba. Tetapi kabut-kabut ini lenyap begitu saja. Aku jadi curiga. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu di air terjun itu. Iya. Bisa jadi di air terjun itu telah terjadi sesuatu. Atau mungkin ini adalah akibat dari perbuatan Kanigara. Oh iya, benar juga katamu. Karena yang kita tahu selama ini, hanya dialah yang mampu berbuat begitu. Kalau begitu, kita harus segera mencari Kanigara. Kanigara memang harus kita kuasai. Orang itu cukup mengkhawatirkan kita untuk mendapatkan air suci itu. Kalau saja kejadian ini terulang lagi seperti dulu, artinya Kanigara berhasil membuang air suci itu. Maka aku tidak akan mengampuni laki-laki tua keparat itu. Wah, kalau begitu, ayo kita dekati air terjun itu. Kita lihat apakah air terjun itu dapat dilihat dengan mata telanjang atau tidak. Ayo. Tunggu dulu. Bagaimana dengan anakmu Hestia Rajasa? Bukankah sebaiknya kita cari dulu mereka? Iya, tapi seharusnya kita tidak perlu mencari Hesti Rajasa dan para Cigading. Seharusnya dialah yang menemui kita di tempat ini. Perasaanku jadi tidak enak. Tranggana, iya. Aku melihat semak-semak di ujung sana bergerak-gerak. Sepertinya ada seseorang yang tengah mengintai kita. Iya, Pradata. Apakah kita sergap saja semak-semak itu agar orang itu muncul? Jangan dulu, jangan. Kita lihat apa yang diinginkan orang itu. Tranggana, awas! Orang itu melemparkan senjata rahasia. Sebuah pisau kecil melesat dengan cepat ke arah wajah Pradata dan Tranggana. Keduanya sempat terkesima melihat hal itu. Namun dengan secepat itu, wajah Pradata dan Tranggana segera berkelit ke samping.
Pisau-pisau itu pun akhirnya tak mengenai sasaran. Sementara di balik semak-semak yang tak jauh dari tempat Boja Pradata dan Tranggana, nampak berkelebat sesosok bayangan meninggalkan tempat persembunyiannya. Udara masih terasa dingin, sekalipun kabut-kabut itu telah sirna, dan angin masih berhembus membelai pepohonan serta rumput-rumput liar. Keduanya kemudian segera bangkit berdiri begitu melihat bayangan itu berkelebat pergi. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.